Bertemu lagi dengan Mr. Barasa di media pembelajaran. Kali ini kita akan membahas pelajaran tema 4E, subtema 1, yaitu sifat-sifat cahaya. Mari kita ikuti pembelajarannya. Video ini kita akan belajar mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Sikap yang akan kita kembangkan adalah sikap jujur. Maka kita harus tahu dulu apa arti cahaya. Cahaya adalah sebuah bentuk energi yang telah dipancarkan dengan sebuah benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang, yakni bernama elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik bisa merambat dalam ruang hampa atau sering disebut dengan vakum, ya, ruang hampa. Sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Sifat yang pertama itu cahaya merambat lurus. Ini ada gambarnya, cahaya merambat lurus ke atas. Ya. Contoh lain yang menunjukkan bahwa berkas cahaya merambat lurus antara lain lampu sorot di lapangan sepak bola, cahaya matahari yang menembus jendela, dan cahaya dari lampu senter. Itu merupakan sifat cahaya yang merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Bayangan terbentuk karena cahaya tidak dapat menembus suatu benda sehingga membentuk sebuah daerah gelap. Benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut benda gelap. Cahaya yang mengenai benda bening seperti kaca akan diteruskan atau menembus kaca tersebut. Misalkan kita pada siang hari kita berdiri menghadap matahari, maka akan ada bayangan kita. Itu yang dimaksud dengan sifat cahaya menembus benda bening. Yang bening ya, kalau tidak bening berarti dia tidak bisa ditembus oleh cahaya. Itu disebut dengan benda gelap. Sifat cahaya yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Permukaan cermin yang rata dan mengkilap atau licin memantulkan cahaya dengan teratur sehingga membentuk bayangan yang sempurna. Akan tetapi, jika jatuh pada permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang, cahaya dipantulkan dengan arah yang tidak beraturan atau disebut dengan pemantulan baur. Bayangan yang terbentuk menjadi kurang jelas. Nah, ini ada gambarnya, pemantulan teratur pada permukaan cermin, sedangkan pemantulan baur pada permukaan air yang bergelombang. Sifat cahaya yang keempat itu cahaya dapat dibiaskan. Ketika melihat ke dasar kolam renang, dasar kolam akan terlihat lebih dangkal. Hal tersebut merupakan akibat dari pembiasan cahaya. Cahaya dari udara dibelokkan ketika melewati medium air yang berbeda kerapatannya. Ikan kolam akan terlihat dekat dan besar karena adanya pembiasan cahaya. Maka ini sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Sifat cahaya yang kelima itu cahaya dapat diuraikan. Pelangi merupakan hasil penguraian cahaya putih. Cahaya putih yang mengenai benda-benda yang dapat menguraikan cahaya akan mengalami penguraian menghasilkan warna-warna pelangi. Benda-benda yang dapat menguraikan cahaya yaitu prisma kaca dan titik-titik air. Maka biasanya setelah selesai hujan akan muncul pelangi. Pelangi terdiri warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, untuk anak-anak mister, boleh membuat pelangi loh. Bagaimana caranya? Nah, ini. Kalau kita membuat pelangi secara sederhana, alat-alat yang dan bahannya itu ada baskom, cermin datar, kertas putih. Langkah-langkah membuat pelangi itu, isilah baskom dengan air jernih. Masukkan cermin datar ke dalam baskom, aturlah posisi cermin sehingga dapat memantulkan cahaya matahari. Gunakan selembar kertas putih untuk menangkap warna-warna yang dihasilkan. Selamat mencoba membuat pelangi di rumah. Nah, penjelasan Mister tentang cahaya atau sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan telah selesai. Apakah anak-anak Mister sudah memahaminya? Oke.
Jika anak-anak Mister punya ide biar pembelajaran kita di rumah secara online atau daring lebih menarik, boleh berikan usulmu kepada Mister, biar kita semakin memahami pembelajaran kita. Tetap jaga kesehatan rumah, salam sehat, dan salam semangat. Salam dari Mister Barasa.